Petunjuknya sekarang karena banyak sekali agama itu dijadikan tameng untuk perbuatan yang gak baik, yang tercela. Contohnya banyak sekali sekarang anak-anak kena bully di pondok pesantren, dan juga kasus yang terbaru ada berpuluhan mendapatkan pelecehan seksual dari pondok pesantren. Dan ini bukan sekali dua kali, dan ini sering terjadi. Bahwa apa? Bahwa agama itu cara paling gampang untuk dapat duit, sama seperti spiritual, paling gampang untuk menipu orang lain. Untuk apa? Mendapatkan harta. Padahal kalau Tuhan memberikan ilmu, kesadaran, kita itu bisa berbagi ilmu dengan orang lain, agar orang lain juga tersadarkan, tercerahkan seperti kita. Masalah nanti Tuhan membalasnya melalui alam semesta ini, itu pasrahkan sama Tuhan. Tuhan itu gak pernah ingkar janji kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dan ini yang bikin miris. Kenapa? Karena sudah banyak sekali bencana, mulai dari banjir, mulai dari Aceh, Sumatera Barat sampai Semarang, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat. Gempa tiap hari itu nggak mampu menyadarkan manusia. Masih banyak yang jumawa, masih banyak yang berpikir bahwa kepintaran mereka, kecerdasan mereka itu mampu menanggulangi namanya bencana alam. Padahal kalau mereka mau berpikir secara logis, bencana alam itu datang itu karena pola mereka sendiri. Bagaimana mereka itu menebangi hutan, sehingga apa? Sehingga ekosistem itu rusak. Ketika air hujan, ya langsung banjir. Bagaimana gunung-gunung itu dijadikan objek wisata, padahal ada tempat yang bisa kamu dirikan untuk pemukiman, tapi juga ada tempat yang gak boleh kamu sentuh. Jadi manusia jangan tamak, jangan serakah. Kayak kasus di Lampung, kalian menyalahkan harimau ketika harimau makan manusia, tapi kalian rusak hutan-hutan tempatnya harimau itu. Sehingga apa? Sehingga harimau itu turun ke kampung-kampung memakan orang. Itu sama. Manusia itu egois, manusia itu serakah, tamak. Aku kasih contoh lagi. Hitler di masa perang itu diselamatkan oleh satu tentara Inggris. Seharusnya dia itu mati, tapi karena kasihan, karena belas kasih dari orang Inggris itu, dia selamat. Tapi bagaimana Hitler itu jadi pembunuh banyak orang-orang yang gak berdosa, genosida ke orang-orang yang gak berdosa. Seandainya saja Hitler itu dibunuh, maka tidak ada yang namanya kekejaman dari Hitler, ataupun orang-orang jutaan mati sia-sia. Ini sama seperti sekarang ketika aku melihat tanah Jawa Indonesia. Bagaimana satu gadis SMP diperkosa oleh 10 orang. Itu nggak cuma sekali ya. Banyak sekali kejadian seperti itu. Sampai perempuannya meninggal. Banyak kasus-kasus yang ditutupi dari namanya pelecehan. Kalau pelakunya itu penguasa ataupun anak pejabat, anak artis, pasti mereka akan di backing, dilindungi. Kalaupun masuk penjara, kalau pasti ringan hukumannya, kalau enggak ya bebas. Ini fakta dan kenyataan dunia, realita yang ada di Indonesia. Kalau sudah begitu, kedepannya lagi mau jadi apa? Lebih kejam dari sekarang. Makanya Tuhan itu memberi perintah ke alam apa? Leburkan apa yang memang sepantasnya dileburkan. Kenapa? Karena kalau nggak dileburkan, nggak dihukum mati, akan seperti Hitler yang lainnya. Diberi kesempatan hidup, bukan bertobat, bukan berbagi, tapi malah jadi pembunuh. Banyak orang jualan obat-obatan masuk penjara
bukan tobat, tapi melakukannya lagi. Banyak orang-orang yang jadi pemerkosa anak-anak cuma dihukum berapa tahun, keluar dia melakukan lagi kejahatan. Banyak seperti itu. Banyak preman-preman atau kejahatan-kejahatan lain yang di penjara itu bukannya sembuh, tapi malah makin menjadi. Ini Tuhan yang gak mau. Kenapa? Karena kebaikan dan kejahatannya lebih banyak. BMKG sudah meramalkan bakalan megatrust, makanya mereka mau pindah ke Bali. Kalau kalian gak percaya omonganku, silahkan kalian itu nyari anak-anak indigo ataupun orang-orang yang diberi kelebihan yang ada di posisi tanah Jawa ataupun di Nusantara. Mereka pasti akan merasakan gejolak alam yang akan tambah besar. Kalau kemarin-kemarin gak ada korban nyawa, tapi sekarang sudah memakan nyawa. Kenapa? Ya itu takdirnya. Kenapa? Karena kalian gak mau bertobat, gak mau perbaiki diri. Kalian pikir bencana datang itu cuma mainan, cuma tiap tahun atau tiap bulan datang. Kalian gak bisa baca alam. Kayak saya ini walaupun jauh gak di Indonesia, tapi saya juga merasakannya. Bagaimana kalau ibaratnya bencana alam itu gak terjadi, maka yang ada satu perang saudara. Karena apa? Karena agama, karena politik, karena kekuasaan. Bagaimana korupsi itu nanti akan merusak sendi-sendi bangsa. Aku kasih contoh. Misalkan ada bangunan 60 lantai, 50 lantai. Kalau tukang korupsi, bahan-bahannya dikorupsi, uangnya dikorupsi, harusnya 1 miliar jadi 300 juta. Udah bangunannya jelek, sekali kena goyangan gempa udah hancur. Berapa nyawa yang akan dikorbankan? Ini kenapa aku itu gak suka dengan yang namanya koruptor. Itu kenapa dari zaman kerajaan Hindu, koruptor itu dihukum mati, dimiskinkan keluarganya. Agar apa? Agar punya efek jera, agar kapok. Karena apa? Karena membahayakan. Karena apa? Karena nanti kalau bikin jembatan bisa dikorupsi bahannya, bisa dikorupsi uang. Jadi kerjanya asal-asalan, membahayakan orang lain. Ini kenapa? Dari zaman nenek moyang kita yang beragama Hindu aja namanya koruptor dihukum mati. Bukannya dikasih karpet merah kayak zaman sekarang. Ini kenapa? Kalau 02 menang, kiamat kubro. Ya itu tadi, semua kejahatan itu ada, melenggang dengan bebas. Kalau nggak tenar, itu nggak bakalan dihukum. Ini fakta dan kenyataan. Makanya kalian boleh have fun, boleh minum-minuman, tapi mbok yawo, lihat itu. Kalau biasanya kamu itu lihat di YouTube, di Facebook, orang-orang yang have fun, yang jalan-jalan ke mall kemana, sekali-sekali ketiklah bencana hari ini, entah dimanapun. Agar apa? Agar batinmu itu diselamatkan, agar kamu itu punya belas asih, agar kamu itu gimana rasanya pengen bertobat, pengen dapat hidayah. Kalau yang dipikirkan cuma senang-senang, foya-foya, have fun, berbuat maksiat, gak bermoral, gak berakhlak, gak beriman, kamu yang bakalan jadi tumbal, yang bakalan mati. Kenapa? Karena kamu gak sadar-sadar. BMKG saja sudah warning bakalan agak megatrust. Kalau megatrustnya di laut berarti akan mendatangkan mega tsunami. Kalau di daratan megatrustnya berarti rata tanah Jawa. Tapi nggak ada orang percaya. Tapi nanti kalau kejadian beneran, menyesal
di belakang hari itu udah gak ada gunanya. Kenapa? Satu, kita itu gak sempat berdoa sama Tuhan agar diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan siapa? Tuhan. Bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Anies, bukan siapapun. Yang bisa menyelamatkan kamu ya dirimu sendiri sama Tuhan. Berdoa. Tapi kalau kalian itu gak mau mengkoreksi diri, gimana kalian itu mau berdoa sama Tuhan, minta ampunan, minta diselamatkan, kalau yang di otaknya aja cuman duniawi, foya-foya, have fun, maksiat, kejahatan, kezoliman. Perintah Tuhannya itu udah jelas. Jangankan orang lain, saya aja pasrah sama Tuhan. Agar apa? Agar apapun yang terjadi di hidup saya ini sudah takdirnya. Kalau misalnya beneran ada bencana alam, saya bisa berdoa keluarga saya diselamatkan. Tapi kalau ya kembali lagi ke Tuhan, bahwa itu haknya Tuhan. Tuhan yang menciptakan ya akan kembali ke Tuhan. Asalnya dari tanah ya kembali ke tanah.